bisa berjalan dengan baik, termasuk penegakan hukum di dalam BPJS Kesehatan. Kenapa? Karena saya baca beberapa regulasi yang mengatur tentang jaminan kesehatan itu ada sanksi-sanksi. Maka sanksi-sanksi hukum ini bisa terterapkan dengan baik jika memang penegakan hukum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, khusus dalam ketentuan BPJS Kesehatan, Bapak Ibu sekalian sebagai penegak hukum, kultur hukum saya bawa dari bawah, kemudian yang kedua adalah substansi hukum, dan yang ketiga adalah struktur atau legal structure, legal substans, dan legal culture. Jadi budaya hukum, kultur hukumnya, kemudian struktur hukumnya, dan substansi hukumnya. Nah, akan saya bilang sedikit kultur hukum, budaya hukum. Berhasil tidaknya penegakan hukum dan sistem hukum itu tergantung salah satunya budaya hukum kita, termasuk dalam penegakan hukum BPJS Kesehatan. Bagaimana budaya hukum kita, termasuk budaya hukum masyarakat kita dan budaya hukum kita para penegak hukum. Coba kita pikirkan, apakah kesadaran hukum masyarakat kita sudah betul-betul taat dan patuh? Pas di perlintasan jalan itu ada lampu merah, jualan sepi sekali, nggak ada orang. Di situ juga nggak ada polisi lalu lintas. Pas bapak naik mobil atau naik motor, itu di depan bapak lampu merah, kira-kira bapak berhenti atau lanjut? Tepuk tangan untuk beliau. Tapi saya yakin jawabannya. Yang kedua adalah legal substansi hukum. Apa substansi hukum? Substansi hukum adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tertentu yang terkait dalam tema tertentu. Kalau di BPJS Kesehatan ya undang yang mengatur tentang BPJS Kesehatan. Bagaimana peraturan-peraturan yang ada dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden dan peraturan lainnya terkait dengan regulasi tentang jaminan kesehatan, apakah sudah bagus? Maka saya sangat setuju adanya Omnibus Law. Nah, salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Itu adalah merangkum berbagai peraturan, jadikan satu supaya tidak tumpang tindih, supaya tidak saling bertentangan dan sebagainya. Kita berbicara ke undang-undang yang mengatur terkait dengan jaminan kesehatan. Apakah sudah bagus? Salah satunya tadi masih ada yang kurang bagus. Nah, itu yang menjadi problem. Nah, kalau substansi hukum yang kurang baik, maka akan membawa dampak salah satunya penegakan hukum berhasil. Poin yang ketiga adalah legal structure, struktur hukum. Apa struktur hukum? Struktur hukum adalah aparat penegak hukum. Siapa aparat penegak hukum? Tergantung hukum apa yang mau ditegakkan. Kalau secara umum aparat penegak hukum adalah penyidik, penuntut umum, hakim. Nah, di dalam regulasi yang mengatur tentang jaminan kesehatan, di dalam undang-undang ketenagakerjaan, di dalam undang-undang BPJS, di dalam peraturan pemerintah 86/2013 dan sebagainya, tadi saya katakan, Bapak Ibu teman-teman di BPJS salah satu aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum khusus di dalam ketentuan BPJS. Saya katakan tadi tidak hanya hitam putih pasalnya begini ya begini, tapi penegakan hukum dipengaruhi faktor-faktor lain. Sehingga termasuk yang kasus di sini tadi, kalau penegak hukumnya berpaham positivisme atau legalistik normatif, maka dia yang menolong kita kan hukum. Berduanya kan hukum. Kalau penegak hukumnya pahamnya legalistik normatif, kalau dulu ada pahamnya Kelsenian, apa yang tertulis itulah yang dilaksanakan. Tulisannya dia masuk tanpa izin, pasalnya begitu salah ya dihukum. Itu yang dikatakan penegak hukum yang berpaham positivisme. Penegak
penegak hukum hanya sekedar sebagai corong undang-undang. Bunyinya undang-undang seperti itu yang diterapkan. Tapi kalau penegak hukumnya berpaham progresif atau responsif, bagaimana kebenaran yang substansial, bagaimana keadilan yang substansial, bagaimana rasa denyut nyana di masyarakat yang sebenarnya, maka berbaik pasti akan bebas. Itulah saya katakan. Bisa terlaksana dengan baik perlu sanksi, perlu hukuman. Nah, sanksi itu bermacam-macam, ada sanksi pidana, sanksi administrasi, sanksi denda, dan macam-macam. Termasuk di dalam undang-undang BPJS dan peraturan turunan lainnya, agar ketentuan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, para pemberi kerja, badan usaha bisa melaksanakan dengan baik, dan itu bisa berjalan dengan efektif, maka perlu sanksi. Maka undang-undang telah memerintahkan kepada kita semuanya, bagi mereka yang tidak melaksanakan ketentuan tadi, maka dia akan kena sanksi. Dalam pasal 17 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang 24 2011 dan pasal 5 ayat 1 ayat 2 PP 86 2013. Pemberi kerja yang melanggar ketentuan, misalnya tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya, maka dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis, kemudian denda, dan atau tidak mendapat pelayanan publik. Bagaimana format surat teguran? Saya yakin di lembaga Bapak sudah ada form. Ada kan Pak? Ada, saya yakin ada. Kemudian kalau 2 kali ditegur dia masih tidak melaksanakan, maka baru dikenakan sanksi denda dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak berakhirnya teguran tertulis yang kedua. Pasal 7 ayat 1 BP 83. Saya yakin untuk A dan B itu sudah berjalan semuanya, termasuk di Batu. Ada di kantor cabang yang belum pernah menerapkan sanksi teguran dan denda? Ada? Tidak ada atau semuanya? Pasti sudah, karena gampang sekali. Kemudian yang kita menjadi pembahasan yang lebih fokus adalah nanti kita ke sanksi administrasi. Sanksi yang ketiga adalah tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Jika sanksi teguran tidak dilaksanakan, denda juga tidak dilaksanakan, maka ya seharusnya dikenakan sanksi yang ketiga, administrasi yang ketiga, tidak mendapatkan layanan publik tertentu di dalam pasal 9. Apa jenisnya? Kayak perizinan terkait usaha mereka, mungkin terkait perizinan proyek, perjalanan tenaga kerja asing, dan sebagainya, macam-macam, IMBC, sertifikat tanah, paspor, dan sebagainya. Dan dipahami betul regulasi yang ada, supaya nanti tidak ada celah bagi siapapun yang merasa dirugikan terhadap apa yang menjadi kebijakan BPJS. Nah, kemarin saya ingatkan, tahapan pemberian sanksi administrasi harus betul-betul dipertanggungjawabkan, semua terlaksana dengan baik, dengan berikut evidennya, sehingga kalau ada apa-apa bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, perlu dibahas secara komprehensif. Kalau kemarin saya usulkan, kalau misalnya ada salah satu badan usaha yang kira-kira betul-betul tidak patuh, sudah melalui berbagai tahapan tersebut, mau diusulkan untuk mendapatkan sanksi administrasi berupa tidak mendapatkan layanan publik, dibahas dalam forum koordinasi. Di situ hadir misalnya dinas terkait, misalnya terkait dengan perizinan di dinas PTSP. Kemarin saya Bapak harus hadir. Kemudian terkait dengan masalah sertifikat BPM udah, terkait dengan masalah dinas apa udah, dikandung maksud agar dia tahu secara persis duduk persoalannya. BPJS telah mengusulkan kepada pemerintah daerah dinas terkait, ternyata pemerintah daerah atau dinas terkait tidak menjawab. Kan gitu soalnya kan, nanti termasuk kelemahan kita, substansi hukumnya kurang maksimal, kurang lengkap. Mestinya ada klausul, misalnya jika 10 hari sejak
surat usulan tersebut diberikan tidak ada jawaban, maka dianggap menyetujui apa-apa, supaya ada konsekuensi. Maka coba kita berpikir secara rasul. Kalau memang nggak diterapkan, ngapain ada pasal itu? Nggak usah aja deh. Kalau pemerintah, presiden dan DPR sudah memberikan ruang seperti ini, mestinya yang melanggar yang bisa ditindak. Ini sudah 2011-2021, 10 tahun. Iuran peserta dan pekerja dari pekerja ke penyelenggara BPJS. Artinya kalau dia nggak memungut, kemudian nggak menyetorkan, ya maksimal 8 tahun atau denda 1 miliar paling banyak. Nah, kalau badan usaha yang besar seperti itu, yang potensial, kalau yang masih kecil, yang masih mau merintis, mungkin masih. Tapi yang sudah besar, yang harusnya menolong, membantu masyarakat, membantu rakyat, ini perlu diterapkan. Maka pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai PPNS. Artinya sebenarnya pegawai pengawas ketenagakerjaan yang punya sertifikat penyidik pegawai negeri sipil punya kewenangan menyidik ini. Nah, mestinya kalau sudah terupload dan potensi, ya mesti disampaikan kepada PPNS di ketenagakerjaan atau ke Polri, ke polisi, laporkan, biar diproses secara pidana. Nah, nanti penyidik yang akan melakukan proses penyidikan. Apa penyidikan yang bisa saya ceritakan jauh, kira seperti itu. Nah, nanti kalau memang penyidikannya berjalan dan memenuhi unsur pasal yang disangkakan di dalam pasal 55 tadi, maka perkara akan dilimpahkan ke jaksa penuntut. Nanti kami yang akan didangkan. Artinya apa yang bisa sampaikan, bahwa yang punya kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang BPJS adalah selain penyidik Polri, adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan yang berstatus sebagai PPNS. Karena untuk menjadi penyidik pegawai negeri sipil itu punya tahapan, harus dewan, kemudian lulus, ada sertifikat. Di BPJS ada yang sebagai PPNS, nggak ada kan? Tapi di cabang masing-masing sering merapat koordinasi ya, sering tuh. Udah, kajarannya datang juga. Kegiatan BPJS itu saya pasti datang karena saya merasa rumongso melu hadap merasa ini yang pelayanan kesehatan itu kan pelayanan dasar penting. Makanya saya dengan orang BPJS itu saya jadi coba kita upayakan yang poin pertama dulu supaya sadar. Caranya menyadarkan orang dan usaha, sosialisasi secara masif, secara terpadu. Sosialisasi BPJS yang dalam forum koordinasi itu diajak semua. Yang ini suruh ngomong ini ngomong ini sesuai dengan tupoksinya supaya mereka para badan usaha betul-betul bisa melaksanakan. Paling ini masih banyak yang belum dilaksanakan, termasuk di Batu. Memang pernah dilaksanakan sosialisasi terpadu. Kemudian optimalisasi penerapan sanksi administrasi, khususnya tidak dapat pelayanan tertentu. Optimalkan. Coba bersurat saja, masalah dibalas tidak nanti menjadi bahan nanti. Pokoknya usulkan aja dulu. Ya, sudah barang tentu kalau saran saya sebelum diusulkan dirapatkan dalam forkom. Artinya ya pertimbangannya lebih komprehensif. Karena sanksi administrasi tidak berpelayanan publik tertentu ini dia masih belum optimal, bahkan sebenarnya belum pernah ada di Jawa Timur. Ada satu mencoba tapi kan belum ada jawaban. Nah, coba itu diterapkan.